Katanya budi aku tuh sekarang nggak mau beli produk kosmetik dari Indonesia, maunya dari luar negeri. Gara-gara apa coba? Gara-gara lihat konten influencer di Instagram. Wah, sama banget tuh Mas. Tanteku juga kayak gitu tuh. Gak mau. Halo Prof. Prof, ini Restu Prof. Boleh nggak Prof main-main ke studio? Kita diskusi bentar Prof. Lagi isu yang penting nih Prof. Yang lagi rame. Sekarang ya Prof. Oke Prof, ditunggu ya Prof. Ya, makasih Prof. Wih, bener besti banget. Ya udah, kita tunggu nih Prof Taruna ya. Iya. Oke. Tuh. Wih. Halo Prof, selamat datang. Terima kasih Prof, silakan Selamat datang Prof, Selamat selamat datang duduk. Prof. Mohon maaf nih Prof, kita ganggu waktunya Prof. Iya, Prof di sini. Prof. Tidak, saya tidak pernah merasa terganggu kalau diundang sama Restu Mudah-mudahan gak dengan bosan Sia. nih Pak, kembali Iya. lagi di podcast Kata Bepom. Ya, tidak akan bosan dong. Wih, mantap nih Mas Restu, kita udah kedatangan langsung nih Prof kita nih Iya, ya. jadi kita mau diskusi nih Prof nih. Prof. Hari-hari ini nih Prof banyak banget yang review tentang produk-produk kesediaan farmasi dan pangan olahan Prof di media sosial. Prof betul. tahu nggak Prof? Tahu dong, saya kan bermain sosial media juga. Iya Prof, bener juga. Tapi misalnya nih Prof, kalau hasil reviewnya tuh beda dengan yang di Bepom gitu Prof. Tuh masyarakat tuh harus percaya yang mana ya Prof? Ya, tentu untuk mereview harus sesuai dengan kompetensi. Harus sesuai dengan kewenangan, sesuai dengan keahliannya. Dan oleh karena itu saya punya teman, sahabat Siapa tuh nih influencer. Prof? Oh, Influencer, influencer Prof, ya? nih. Iya dong. Nih Melisar akan ikut nih. Iya Pak D, nanti aku bilang sama Bude kalau perlu aku ntar main ke rumah Pak D. Tapi sekarang aku izin dulu ya Pak D, aku mau syuting. Ya. Assalamualaikum. Kenapa sih Mas? Serius banget kayaknya. Mbak Zia, ini loh Pak D aku tadi nelpon. Katanya Bude aku tuh sekarang nggak mau beli produk kosmetik dari Indonesia, maunya dari luar negeri. Gara-gara apa coba? Gara-gara lihat konten influencer di Instagram. Wah, sama banget tuh Mas. Tanteku juga kayak gitu tuh. Gak mau dia pakai produk dalam negeri katanya. Terus dia tuh marah-marah tuh sama aku. Tahu nggak Mas kenapa? Karena katanya pegawai Bepom itu kerjanya nggak bener katanya. Karena sampai meluluskan produk yang bermasalah. Makanya paling penting dia nonton aja review dari influencer Mas. Gawat ya kalau kayak gitu ya. Kayak kita harus lapor sama kepala Bepom deh. Emang Besti? Iya iyalah. Ya udah telepon kalau bisa. Telepon nih. Telepon. Oh ya, Oke. ntar ya. Halo Prof. Prof, ini Restu Prof. Boleh nggak Prof main-main ke studio? Kita diskusi bentar Prof. Lagi isu yang penting nih Prof. Yang lagi rame. Sekarang ya Prof. Oke Prof, ditunggu ya Prof. Ya, makasih Prof. Wih, bener besti banget. Ya udah, kita tunggu nih Prof Taruna ya. Iya. Oke. Tuh. Wih. Halo Prof, selamat datang. Terima kasih Prof, silakan Selamat datang, Prof. Selamat Selamat datang duduk. Prof. Mohon maaf nih Prof, kita ganggu waktunya Prof. untuk Iya, Prof di sini. Prof. Tidak, saya tidak pernah merasa terganggu kalau diundang sama Restu Mudah-mudahan gak dengan bosan Sia. ya Pak, kembali Iya. lagi di podcast Kata Bepom. Ya, tidak akan bosan dong. Wih, mantap nih Mas Restu, kita udah kedatangan langsung nih Prof kita nih Iya, ya. jadi kita mau diskusi nih Prof nih. Prof. Hari-hari ini nih Prof banyak banget yang review tentang produk-produk kesediaan farmasi dan pangan olahan Prof di media sosial. Prof betul. tahu nggak Prof? Tahu dong, saya kan bermain sosial media juga. Wih. Saya punya Instagram, saya punya Facebook, saya punya Twitter. Cukup aktif ya Prof ya? Iya dong, ya, Prof, ya? aktif. Mantap. Dan saya kelola sendiri. Wow, keren. Sambil mantauin. Nah Prof, berarti kayak kalau review-review kayak gitu tuh boleh nggak Prof sebenarnya? Nah, itu hak dari masyarakat ya. Masyarakat sebagai pengguna semua produk tentu memiliki hak untuk mereview
Betul sih Prof, tapi kalau misalnya Bagian dari aspirasi kan. Iya Prof, betul. bener juga. Tapi misalnya nih Prof, kalau hasil reviewnya tuh beda dengan yang di BPOM gitu Prof, tuh masyarakat tuh harus percaya yang mana ya Prof? Ya, tentu untuk mereview harus sesuai dengan kompetensi, harus sesuai dengan kewenangan, sesuai dengan keahliannya. Dan oleh karena itu saya punya teman, sahabat Siapa tuh nih, influencer. Prof? Oh, influencer Prof. nih. Iya dong, nih Melisar akan ikut nih. Wah, udah kaleng-kaleng nih Prof temennya. Influencer Putri Indonesia lagi Prof. Selamat datang Kamel. Selamat datang, selamat siang Prof Taruna, selamat siang Selamat Mas siang, Restu, Mbak Mel. Zia. Ada apa ini kok tiba-tiba saya diundang Prof Taruna sih ke podcast Kata BPOM? Biasanya kalau kayak gini ada hal-hal yang perlu dibahas nih. Iya dong Tuh, pasti. Mas Restu nih sebenarnya yang punya Yes. topik tadi yang akan Karena kita hari ini membahas tuh akan bahas tentang peran serta masyarakat dalam pengawasan, termasuk review untuk produk-produk sediaan farmasi dan pangan olahan di media sosial. Kita juga akan bahas bareng Prof. Pak Taruna Kepala nih. BPOM Iya. pastinya. Gimana Mbak Zia? Kita mulai aja? mulai aja. Kita mulai Oke. aja ya. Ya, Kita kita sapa mulai. sahabat BPOM Yuk. semuanya. Halo, Halo, sahabat sahabat BPOM. BPOM. Ketemu lagi di podcast Kata Kata BPOM. BPOM. Kanal terpercaya yang mengupas tuntas semua informasi obat dan makanan. Bersama saya Zia dan rekan saya. Restu, pokoknya sahabat BPOM semua selalu ingat, kalau kalian nemuin informasi atau berita seputar obat dan makanan yang katanya, kata dia, kata doi atau kata siapapun, daripada katanya-katanya, mendingan kata BPOM. Nah, Mas Restu, tadi udah disebutin nih kita akan membahas apa pada kesempatan kali ini. Yes. Langsung aja nih, saya ke Prof Taruna dulu. Iya. Prof kan tadi bilang nih kalau Prof tahu tentang fenomena review-mereview gitu ya, tentang baik itu sediaan farmasi, pangan olahan atau apapun itu di saat ini di era digital ini. Bagaimana Prof menanggapi tentang fenomena tersebut, Prof? Ya, sebagai Kepala Badan POM dan sebagai influencer juga ya. Mantap bener. Saya melihat fenomena ini adalah fenomena yang normal. Normal ya, Prof? Fenomena yang normal karena itu dibutuhkan oleh masyarakat. Kenapa dibutuhkan oleh masyarakat? Karena masyarakat butuh penjelasan, butuh pengaruh, butuh pengetahuan. Nah, saya juga mengerti di sosial media sekarang lagi ramai ya. Betul. Khususnya yang berhubungan dengan kosmetik. Ya. Saya tahu persis itu. Dan kenapa saya tahu? Karena saya ikutin. Mantap ya, Prof ya. Mantap. Walaupun saya tidak banyak berkomentar. Dan saya berterima kasih tentunya pada masyarakat, khususnya para influencer yang telah meramaikan situasi ini. Berarti kan masyarakat jadi mengerti, jadi memahami, oh ternyata ada fenomena seperti ini. Normal ya Prof ya, Normal. berarti fenomena seperti ini apalagi negara kita adalah negara demokrasi Iya ya dong. Prof ya, Nah. betul. Setuju banget Prof. Menurut saya juga review dari pegiat sosial media atau informasi dari pegiat sosial media khususnya untuk tentang produk sediaan farmasi dan juga pangan olahan tuh apa ya, gimana ya Prof ya, harus diatur gitu Prof. Itu Iya. untuk itu Kepala BPOM, sebagai Kepala BPOM nih Prof, apa nih Prof? Nah, begini sebetulnya ide untuk mengatur ini awalnya pada saat kami kumpulkan banyak influencer di ruangan Bhinneka Tunggal Ika Badan POM. Ada ratusan influencer yang hadir ya, dan salah satu ciri influencer itu followernya banyak. Itu banyak semuanya. Nah, yang kedua aspeknya kenapa saya lakukan itu karena saya sudah proklamasi waktu saya dilantik. Ingin menjadikan Badan POM itu lembaga yang transparan. Jadi setiap poin uang yang dibayarkan oleh negara kepada seluruh lembaga ini itu harus transparan diketahui oleh masyarakat. Dalam bentuk kegiatan-kegiatan kita harus dipahami, harus ditahu, masyarakat jadi jadi ngerti. Nah, oleh karena itu saya undanglah seluruh influencer, seluruh para pelaku sosial, para tokoh dan sebagainya. Cukup ramai hari itu, ramai dan kita bersyukur. Termasuk kami juga bersama-sama dengan waktu itu Putri Indonesia juga kita undang kan semuanya yang masuk dalam nominasi. Dan
Karena kita sadar bahwa Badan Pengawas Obat dan Makanan ini dibutuhkan oleh rakyat, berarti ini milik rakyat Indonesia. Betul. Jadi kita lakukan itu. Jadi menarik nih Mas Restu, Iya. Badan POM ini sikapnya proaktif sekali Ya. ya Prof ya, karena langsung nih mengundang seluruh influencer, mendengarkan aspirasinya seperti apa, begitu ya Prof ya. Ya. Lalu muncullah peraturan Peraturan ini. ini. Nah, ditambah aspirasi formalnya dari Komisi 9 DPR RI. Komisi 9 DPR RI meminta kepada Badan POM untuk membuat aturan yang jelas. Jadi ini kan aspirasi rakyat kita, baik yang informal maupun yang formal. Jadi Akhirnya lahirlah. mendengarkan ya Prof ya, Sudah selaras ya, aspirasi. Prof, ya. Betul. Nah, oleh karena itu Badan POM menerbitkan ya Prof ya, tadi peraturan Badan POM nomor 16 tahun 2025 ya Iya. Prof ya. Nah, ke Mbak Mel nih sebagai first runner up Putri Indonesia nih Mbak. Nah, Mbak gimana sih tanggapan Mbak sebagai influencer juga ya, Iya. Putri Indonesia merangkap influencer terhadap peraturan ini? Oke, sebenarnya mau terima kasih dulu kepada Badan POM dan juga Prof Taruna karena sudah mengundang saya di sini dan tentunya membicarakan hal yang sekarang lagi spicy-nya nih, Prof. Spicy nih. ya? Spicy banget ini. Dan kalau ditanya tanggapannya tentang aturan ini, 1000% saya senang dengan adanya aturan ini, Prof. Kenapa? Karena dengan adanya aturan ini menunjukkan dan menjadi simbol kalau bukan hanya Badan POM saja yang harus proaktif, tapi masyarakat juga harus proaktif. Karena mau kita bicarakan tentang influencer, masyarakat pun sebenarnya juga bisa menjadi influencer untuk kepada surroundingsnya masing-masing. Dan kalau misalnya ada beberapa produk mungkin yang dinilai sedikit bermasalah ketika ada aduan ataupun sedikit ada review mengenai produk tersebut dari masyarakat dan tidak terkecuali influencer, pastinya sangat membantu kerja dari Badan POM itu sendiri. Dan tadi mengenai produk, apapun itu mau yang sudah terbukti bermasalah ataupun belum bermasalah, itu menjadi responsibility untuk kita semua sebagai masyarakat Indonesia juga ya Prof ya. Ya. Seneng nih Mas Restu, Prof, karena Iya. Putri Indonesia kita setuju nih dengan Iya. peraturan ini. Nah, bisa diceritakan nggak Mbak Mel terkait Ya. dengan mungkin pengalaman Mbak Mel dalam review-mereview Oke. atau misalnya teman-teman influencernya gitu Ya. dalam mereview produk gitu, seperti apa? Oke, pasti sudah banyak sekali sih Prof, Mbak, Mas mengenai pengalaman mereview. Tapi setelah saya mengikuti Putri Indonesia, tanggung jawab saya menjadi lebih besar. Kenapa? Karena waktu saya menjadi finalis, tidak hanya pemenang tapi seluruh finalis diberikan title oleh Prof Taruna sebagai Duta Obat dan Makanan Aman. Wah, duta ya. Duta. Untuk dengar kata duta aja sebenarnya agak merinding gitu. Jadi memang untuk mereview pasti akan ada perubahan jauh lebih banyak. Kenapa? Karena untuk bebannya pun juga bukan hanya mengenai beban saya sebagai individu, tapi saya sudah menjadi ibaratnya membawa nama Badan POM juga, membawa nama dari Yayasan Putri Indonesia untuk dapat mereview sejujur-jujurnya. Dan sebenarnya untuk setiap influencer itu kan punya TNC masing-masing ya. Tapi kalau saya personally sebelum untuk melakukan deal terhadap endorsement atau mungkin review produk, saya selalu punya disclaimer. Saya tidak akan mengoverclaim atau membuat review yang tidak sebenarnya. Dan terkhusus untuk produk seperti kosmetik, pastinya saya akan mencobanya itu terlebih dahulu. Karena apapun itu review yang saya bagikan kepada follower saya, itu tanggung jawab saya. Kalau misalnya saya buat ini oke, padahal ternyata bahannya membuat efek samping yang tidak baik kepada tubuh saya, terus nanti untuk berapa orang follower saya itu mengikuti dan akan ada efek samping yang tidak baik, itu balik lagi ke saya nantinya. Gitu. Seneng ya Prof ya, Bagus mendengar sekali. influencer seperti ini ya Prof. Tanggapan Prof gimana nih Prof? Nah, saya berkeyakinan kenapa influencer kita ingin ajak dalam bersama-sama program pengawasan obat dan makanan itu, karena kita yakin bahwa kawan-kawan influencer itu punya pengaruh. Influencer itu artinya bisa mempengaruhi. Nah, jadi kita sadar bahwa dengan menjelaskan, dengan tokoh yang menjadi panutannya masyarakat, pasti rakyat, masyarakat lebih cepat ngerti. Oleh karena itu, kita sangat bersyukur. Apalagi kalau para influencernya
seperti Mbak Melisa Melakukan review jujur ya. Review jujur itu kan luar biasa. Bisa dicontoh oleh semua influencer. Bisa dijadikan contoh, betul. Memastikan produknya itu aman dulu, Aman. nggak akan overclaim gitu Iya. ya Mbak ya. Dan harus diingat di dalam peraturan yang nomor 16 Tahun 2025 tadi itu ya reviewer diharapkan memberikan disclaimer. Karena itu bagian dari pertanggungjawaban kepada masyarakat. Betul banget. Menarik nih sahabat Mas Bepom, Restu. kan tadi udah dijelasin juga tuh sama Prof Taruna dari tujuan, latar belakang diterbitkannya peraturan ini. Nah, aku mau nanya lagi nih ke Prof Taruna. Bisa dijelaskan nggak Prof lebih detail bagaimana peraturan ini mengatur peran masyarakat termasuk influencer seperti Mbak Mel dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan, Prof? Nah, begini, kalau kita lihat landasannya, landasan Undang-Undang Kesehatan nomor 17 2023, itu sangat baru kan undang-undang itu. Kemudian peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2004. Ditambah diperkuat dengan kewenangannya Badan POM, peraturan Presiden nomor 80 2017. Itu yang menjadi landasan utama. Kenapa kami menerbitkan peraturan ini? Ditambah kalau yang hubungannya dengan makanan, ada yang disebut dengan peraturan pemerintah nomor 86 tahun 2009 yang dijelaskan bahwa lembaga Badan POM ini bertanggung jawab terhadap keamanan pangan masyarakat. Jadi bahkan bukan hanya bertanggung jawab, kita menjadi leadernya terdepan untuk menjamin keamanan pangan. Nah, tentu sebagai lembaga yang diberi kewenangan oleh undang-undang, oleh peraturan presiden, oleh peraturan pemerintah, artinya kita harus proaktif. Tapi proaktifnya ini karena kita paham Badan POM punya keterbatasan. Pegawai kita cuma berapa kan? Cuma 7.600. Nah, kita punya organ dari Sabang sampai Merauke, baik di tingkat pusat, di tingkat provinsi, di tingkat kota, bahkan di tingkat pospom atau setingkat kecamatan kita miliki. Tapi kita memiliki keterbatasan itu. Keterbatasan yang kita miliki ini tentu karena ini kebutuhan masyarakat semuanya, sangat layak dong kita minta bantuan dari seluruh masyarakat, termasuk para influencer dan tokoh-tokoh masyarakat. Oleh karena itu, lahirlah peraturan ini. Peraturan ini gunanya untuk bagaimana menjamin bahwa semua makanan, minuman, obat-obatan yang dimakan oleh masyarakat kita atau dikonsumsi masyarakat kita atau digunakan oleh masyarakat kita, misalnya kosmetik, itu aman, kualitasnya bagus, dan yang kedua juga klaimnya terjamin. Jangan sampai jangan overklaim. Sesuai dengan klaim ya Prof ya. Sehingga untuk itu kan kita melihat ada proses review, ada proses penjelasan, ada proses pendidikan, ada komunikasi, informasi kepada masyarakat luas kan. Dan oleh karena itu kita keluarkan aturan ini untuk menjadi guidance, menjadi semacam protokol atau semacam tata cara sehingga masyarakat itu bisa memahami tapi sekaligus tidak dirugikan oleh kerja-kerja yang berhubungan dengan mereview ini. Karena intinya kan review itu sebetulnya adalah pendidikan, edukasi, dan memperlihatkan mana yang baik, mana yang buruk. Kan begitu. Betul. Jadi oleh karena itu ada filosofi yang paling penting dari peraturan ini. Para reviewer kita harapkan berlaku jujur, membahasakannya sesuai dengan kompetensinya, menjelaskan sesuai dengan latar belakang yang seharusnya, dan tentu kita berharap bukan hanya sekedar kepentingan sesaat berupa material, Bisnis. tapi kita paling sangat berharap tanggung jawab moralnya kepada produk-produk yang akan dikonsumsi oleh masyarakat kita. Karena kita mengerti satu kali ada review yang menjelaskan tentang produk itu bisa jadi viral. Ya kan? Betul. Jadi harus bertanggung jawab dong. Betul. Nah, Prof, Badan POM memang sengaja untuk mencapai tujuan bersama ya, Prof, ya, untuk melindungi masyarakat Indonesia, mengajak nih seluruh
masyarakat, elemen masyarakat, influencer atau seluruh elemen masyarakat itu untuk menggalakkan terkait dengan obat dan makanan yang aman gitu ya Prof ya. Nah, oleh karena itu ada peraturan ini. Peran masyarakat seperti apa sih Prof yang Prof harapkan dengan diterbitkannya peraturan ini? Nah, tentu peran yang dari masyarakat ini adalah peran yang jujur dan bertanggung jawab. Artinya misalnya gini, suatu produk A, apakah namanya mau dipromosikan, apakah namanya mau di-review, apakah mau di-entertain atau diiklankan, ya silakan, itu hak masyarakat dong mengiklankan. Tetapi proses pengiklanannya secara jujur dong, proses advertisementnya secara baik dong, dan proses reviewnya objektif, jangan berlebihan gitu. Iya kan? Betul. Sebab kalau berlebihan kita harus paham, di dalam peraturan ini juga menjelaskan cakupannya kepada misalnya undang-undang yang berhubungan dengan kerahasiaan dagang. Nanti akan ada manifestasi hukumnya kalau tidak jujur. Ada manifestasi dampak hukum yang lain. Dan itu semua sudah dijelaskan di dalam peraturan ini. Jadi guidance ini penting. Betul. Supaya para review ini atau tokoh masyarakat yang mengiklankan dan sebagainya, mengiklankannya sesuai dengan landasan yang tepat, sesuai dengan, ya intinya sangat simpel, memastikan produk, apakah itu makanan, minuman, obat-obatan, obat tradisional, suplemen, termasuk kosmetik, yang sampai ke masyarakat itu aman. Itu aja intinya. Dan memiliki kualitas yang baik, sesuai standar. Betul. Nah Prof, yang saya tahu nih Prof ya, selama ini juga BPOM kan sudah sering banget mengajak masyarakat untuk lapor langsung ke BPOM, apalagi apabila masyarakat menemukan produk-produk yang nggak sesuai misalnya. Nah, ini penting pertanyaannya. Ya kan Prof? Iya. Prof, ya? Nah, itu karena gimana, di Prof? sosial media itu saya di-tag banyak pertanyaan-pertanyaan itu. Sering Masalah di-tag dijawab, ya. iya. Nah itu gimana tuh Prof? Perannya BPOM tuh? Nah gini, karena kita kan menginginkan betul apa yang sampai laporan ke kita itu harus tervalidasi. Ya. Nah proses validasi itu kan kadang memakan waktu. Jadi kalau misalnya ada laporan dari masyarakat, dari netizen terhadap segala sesuatu, yakinlah bahwa itu kami baca, kami akan tindak lanjuti. Tapi terkadang proses validasi dan klarifikasi itu butuh waktu. Validasinya pertama tentu kita butuh ada pemeriksaan laboratorium. Iya kan? Betul. Kita butuh fakta, bukan sekedar laporan, tapi kita butuh fakta. Yang kedua, kita juga butuh klarifikasi. Nah, misalnya ada sebuah produk dari industri B, ya kita sebutkan B lebih bagus, supaya tidak ada yang tersinggung. Bermasalah tentu, kami dari direktorat terkait akan memanggil industri tersebut. Ini produkmu ada laporan dari masyarakat A, B, C, D gitu. Gimana klarifikasinya? Dia tentu biasanya pasti bela diri kan? Ya. Nah, untuk bela diri itulah dia pada saat bela diri kita tunjukkan hasil validasi kita. By data ya. Karena kita misalnya produk itu tim kami dari seluruh Indonesia akan langsung ke tempat penjualan ngambil barang itu diuji. Tapi kan supaya terjadi proses klarifikasi kita panggil industri. Jadi biasanya teman-teman di industri kalau sudah dapat surat cinta dari Badan POM itu udah deg-degan. Dan tentu kalau gitu ya. kita paling percaya sama validasi itu data. Dan setelah itu baru keluar misalnya apakah perlu hukuman administrasi, peringatan, ataukah penutupan sementara, atau bahkan beberapa produk kita bisa cabut izinnya. Dan kalau memang sudah bermasalah, masyarakat akan melanjutkan dengan tuntutan berikut, bisa masuk kan ke pengadilan. Betul. Untuk penentuan hukumannya. Nah Prof nih, sebagai misalnya saya sebagai masyarakat awam nih Prof ya. Saya misalnya membeli suatu kosmetik lah bisa dikatakan. Kosmetik ya, lagi rame sekarang. Gitu ya, Prof. Saya nih bukan iseng ya, maksudnya saya penasaran nih Prof, terhadap apa sih ini isi kandungannya Prof. Saya menguji lah ke laboratorium yang saya anggap itu kredibel gitu Prof.
Nah, sudah tuh dikeluarkan hasilnya oleh si laboratorium itu, Prof. Nah, berarti hasil itu harus saya laporkan untuk diverifikasi oleh Badan POM. Iya dong. Prof ya. Sebelum saya koar-koar nih gitu ya, Prof ya. Ya betul, pertanyaan ini kan sering lazim dan ini juga muncul di sosial media. Ditanyain di Instagram, saya tahu. Jadi teman-teman pemirsa nggak usah takut, saya baca loh Instagramnya semuanya. Baca ya semuanya ya, baca Prof sendiri, ya. Prof. Iya, baca sendiri, mulai dari yang bahasanya muji-muji sampai yang menghujat. Nggak apa-apa. Kan saya pernah buat statement, saya justru terima kasih pada netizen. Karena dari hasil laporan seperti itu sampai, dan biasanya modelnya itu saya screen capture dan saya forward ke direktorat atau deputi terkait. Langsung, Prof ya? Langsung Iya, ya, ini ada laporan. Coba ditindaklanjuti. Itu begitu cara kerjanya. Jadi saya tidak menjawab dalam bentuk menjawab pertanyaan. Tanggung jawab kita kan aksi nyata. Iya. Jadi modelnya seperti itu. Dan kalau kepala Badan POM memforward misalnya ke salah satu deputi atau ke direktorat, ya biasanya ya namanya kita punya power kepada anak buah ya. Pasti anak buah akan atensinya besar. Itu jadi itu lebih bagus dibanding saya jawab di sosial media. Nah, sekarang kita balik. Kalau misalnya ada produk, taruhlah produk kosmetik Betul, Prof. dengan misalnya merek tertentu. Terus kebetulan ada bagian dari masyarakat, tidak harus influencer. Masyarakat, silakan ngambil barang itu terus dia uji. Atau misalnya dia beli sesuatu, dia pakai sendiri, mulai gatal, ya kan? Nah, dia uji kan? Dia uji, terus dia periksa di laboratorium ada hasilnya. Itu sah, tidak dilarang. Nah, tetapi yang tidak baik kalau masyarakat sendiri yang mengumumkan approval, ini dilarang, ini tidak, nggak bisa. Boleh. Karena itu melanggar peraturan yang nomor 16 ini, jelas melanggar. Dan sanksinya bisa masuk kepada Undang-Undang Rahasia Dagang. Iya kan? Jadi caranya supaya tidak dituntut balik sama sang lain, hasilnya itu laporkan ke kami dan kami akan tindak lanjuti. Tindak lanjutnya itu ada 3. 1, kita berikan uji validasi. Kita punya laboratorium dari Sabang sampai Merauke. Ada 106 kita punya laboratorium. Seluruh Indonesia ya, Prof? Iya. Ada 76 di daerah dan kita punya 34 di sini. Kemudian yang kedua, Badan POM itu punya networking rekognisi laboratorium. Semua laboratorium yang akan melakukan uji coba obat, uji coba pangan, atau uji coba kosmetik dan sebagainya harus terrekognisi. Makanya kita ada rekognisi A, B, C, D. Artinya kita punya ribuan laboratorium yang terkait dengan Badan POM. Artinya kalau kami mau memvalidasi sesuatu, sangat banyak instrumen negara bisa melakukan itu. Iya kan? Nah, kita lakukan regionalisasi. Kita punya networking laboratorium yang langsung terakreditasi oleh Badan POM. Jadi dengan demikian masyarakat tidak usah ragu. Iya. Nah, melaporkan ke kami. Nah, kami akan validasi kembali. Misalnya karena kita khawatir ada kepentingan lain. Di lain kepentingan memperlihatkan hasil data tadi. Mungkin ada kepentingan mungkin saingan bisnis atau apa ya, kan kita harus ngerti. Di dunia terbuka sekarang nggak bisa lagi sembunyi-sembunyi. Betul, Prof. Jadi itu yang pertama, kita validasi. Nah, setelah itu kita validasi, jalur yang kedua tentu kita akan lakukan yang secara spesifik. Kami akan sesuai dengan surveillance kami akan misalnya dari industri A, merek A, terus menghasilkan produk misalnya something like kosmetik, ya kan? Ya tentu kita akan surveillance dengan kosmetik yang sudah kita berikan izin kan? Ya. Kita cek di BPOM website-nya, terus setelah itu surveillance kami akan datang ke toko-toko tertentu untuk mengecek, mengambil bahan itu, meriksa langsung. Iya kan? Nah, itu model kedua, untuk memastikan. Dan aspek yang ketiga tentu, setelah semuanya itu terjadi, kita akan infokan kepada sang pelapor
ini loh hasilnya. Dan tentu kalau hasilnya positif sesuai dengan laporan, industri yang tersebut akan kita panggil. Dan seperti tata cara pengambilan keputusan, kita mulai dari awal kita bisa berikan peringatan ataupun melakukan sanksi. Sanksinya 2, ada sanksi administrasi, ada sanksi pidana. Ya. Itu sih. Jadi itu yang teknik yang tepat sesuai yang diatur dengan peraturan ini. Jadi prosedurnya jelas ya Prof ya. Jadi harapannya nggak ada tuh Mas Restu yang hasilnya beda-beda gitu sampai ke masyarakat. Harus valid. Iya. Karena udah diverifikasi langsung oleh Badan POM gitu ya Pak. Iya. Nah, aku mau ke Mbak Mel nih. Oke. Sebagai influencer nih Mbak, kan yang paling sering terlibat nih sama urusan kayak gini ya. Gimana nih pendapatnya Mbak Mel terhadap peraturan BPOM ini? Karena memang dengan adanya peraturan BPOM ini ya, pastinya kita sebagai influencer harus belajar dulu. Tahu apa sih poin-poin yang ada di peraturan ini. Baru kita bisa mengimplementasikan itu ya Mas. Cuman memang dengan adanya peraturan ini, beban atau tanggung jawab yang kita pegang itu bukan hanya mengenai diri kita terhadap brand ataupun terhadap followers kita aja. Tapi juga ada beban etis dan juga beban hukum. Untuk kita sebagai influencer, tanggung jawabnya lebih besar jauh. Dan sebenarnya dengan ada peraturan ini, saya tuh ingin sekali untuk mengajak para masyarakat, influencer juga terutama, untuk mengingat kalau kita selain sebagai influencer, kita tuh juga bisa mengubah sisi kita sebagai masyarakat juga loh. Karena kita selain menjadi orang yang mempromosikan, kita juga menjadi konsumen. Betul. Jadi kita harus punya andil untuk diri kita sendiri juga dan juga tanggung jawab untuk masyarakat lain. Karena kalau kita mau untuk diperlakukan dengan baik, kita harus memperlakukan orang, terutama followers kita yang sudah setia menunggu kita, melihat review-review kita dengan apik juga. Gitu. Jadi as an influencer juga tugasnya juga berat. Lebih besar ya? Tanggung jawab juga lebih besar. Moralnya sih, bertanggung jawab moral itu lebih besar dari tanggung jawab lainnya sebenarnya. Nah Prof, dengan adanya peraturan baru ini Prof, apa aja Prof tantangannya Prof? Tentu tantangan yang pertama adalah bagaimana mensosialisasikan peraturan ini supaya masyarakat Semakin paham ya Prof? paham dan sadar atas peraturan ini. Tentu tanggung jawab kedua, tentu kita sudah ada aturan semacam jalur yang kita bisa jadikan landasan. Dan yang ketiga, saya melihat kita harus paham bahwa dunia ini berubah begitu cepat. Lebih cepat dari yang kita bayangkan. Jadi contoh yang paling konkret yang berhubungan dengan produk kesehatannya. Dulu orang tidak pernah menyangka bahwa artificial intelligence itu hanya palingan seperti robot. Tapi kenyataannya sekarang ada satu rumah sakit pertama di Cina, di dunia kira-kira, yang 100% dokternya robot AI. Jadi tentu kalau dokternya sendiri robot AI, terus produk-produknya ada nanti nanomedicine, medicine dan sebagainya yang akan kita sahkan, itu menjadi tantangan yang luar biasa, perkembangan ilmu luar biasa. Jadi ada loncatan-loncatan yang kadang kita tidak bayangkan sebelumnya. Sangat cepat ya Prof. Iya, itu tantangan yang terpenting, bahwa tantangan tentang peran serta masyarakat ini semakin besar. Menarik, tantangannya banyak banget nih sih. Mas Restu. Prof, kembali lagi ke peraturannya Prof. Saya ada salah satu yang saya menarik nih Prof, terkait dengan pasal 2 Prof. Ada kalimat seperti ini Prof. Masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dengan objektif dan tidak memiliki benturan kepentingan. Nah, itu yang di-highlight ya Prof ya. Nah, emang ada ya Prof ya dari reviewer tersebut yang melakukan tidak objektif, yang memiliki kepentingan untuk menguntungkan dirinya atau kelompoknya, sehingga ini harus di-state dalam peraturannya. Ya, saya kira ada. Karena harus dipahami, peraturan ini keluar tidak langsung diputuskan. Ada yang disebut dengan uji publik, ada yang disebut dengan harmonisasi. Ya, laporan dari masyarakat pada saat uji publik, terus kenyataan case yang kita dapatkan di sosial media, beserta masukan pada saat harmonisasi dengan departemen terkait, jelas ada. Selama ini teman-teman yang mengendorse satu produk dan sebagainya,
atau mendiskreditkan satu produk dan seterusnya memiliki konflik kepentingan. Ada kepentingan ya, Ada Prof, kepentingan yang satu ingin menaikkan produk ini dan ingin mendowngrade atau menghancurkan produk lain. Ada. Ada kompetisi bisnis. Nah, kompetisi ya. yang dia jelas. Jadi berdasarkan itulah maka tentu aturan itu jelas. Pertama, kita buatkan cakupannya, misalnya review tidak boleh tidak objektif. Dia harus seobjektif mungkin. Dengan cara misalnya mau mengendorsement suatu produk, tentu paling penting adalah endorsement itu dia harus sesuai dengan kompetensinya. Tapi pada saat dia mengendorsement satu produk khusus, dia harus mendeklar. Iya kan? Saya mengendorse produk ini. Atau minimal dia mendeklarasikan bahwa ini bukan berdasarkan brand ini saya menyampaikan keputusan ini, mereview ini karena hasil lab saya dan sebagainya. Itu ada endorsement, bisa mengendorse, tidak dilarang mengendorse, tapi dia harus declare dari awal. Sehingga kan masyarakat paham. Iya kan? Yang kedua tentu affiliate marketingnya. Misalnya kalau misalnya dia mereview produk dari yang tidak sesuai dengan affiliate-nya, tentu kan tidak objektif. Dia sebaiknya misalnya saya dari brand atau marketing dari sebuah industri yang ada di Jakarta, namanya A misalnya. Berdasarkan itu tentu dia berhak mereview produk itu. Karena kan dia memang mengendorse dan dibayar oleh perusahaan tersebut. Jadi dia sebutkan itu affiliate marketingnya. Terus tentu kita juga berharap jangan sekedar untuk menambah follower. Iya kan? Selama ini cari kan sensasi ya, cari Prof, sensasi. ya. Biar nambah followers. Iya. Karena pengalaman selama ini ya kita mengerti betul teman-teman influencer itu bagaimana mendramatisi. Ya tentu sebaiknya Tidak dilakukan ya, Prof, ya. kalaupun mau dilakukan dihitung baik-baik dampak masyarakatnya gimana. Iya. Kemudian tentu jangan sampai tidak sesuai kompetensi. Misalnya dia selama ini punya pemahaman, pengetahuan yang misalnya berhubungan hanya kosmetik. Tiba-tiba dia melakukan review produk obat. Wah, beda dong. Karena produk obat itu sangat jelimet, ya kan? Jadi harus sesuai kompetensinya. Iya. Jangan sekonyong-konyong karena banyak follower. Yang penting bisa jadi sensasi, jangan dong. Kasihan rakyat kita. Nanti rakyat kita bertengkar gimana? Siapa yang tanggung jawab? Nah, jadi itu landasan kenapa peraturan itu keluar, kenapa kita sebutkan itu dengan konteks intinya apa yang menjadi buah reviewnya itu ada landasannya, ada jalurnya, dan yang paling penting lagi rakyat kita jangan dibuat heboh lah. Kasihan rakyat kita. Nggak banyak drama lah ya. Nggak banyak drama ya. Tapi kalau nggak ada drama nggak seru. Iya betul juga. Nah Mbak Mel, gimana nih? Pendapatnya kalau ada influencer yang nge-review produk tapi nggak objektif? Oke, biasanya menurut aku hal-hal di mana influencer itu mereview dengan tidak objektif itu ada dua hal. Pertama, ketika produk itu lagi viral. Yang kedua, ada yang namanya kepentingan mengenai insentifnya. Karena kan untuk beberapa influencer ada beda-beda juga ya, Prof, ya. Yeah. Ada influencer yang memang mereview dengan apa adanya karena memang tujuan dia menjadi influencer itu tadi untuk menginfluence dengan baik. Tapi ada juga influencer yang memang dari awal untuk mencari tadi meningkatkan level ekonominya. Iya. Jadi kalau misalnya mengenai tadi overclaim atau mungkin cara mereview yang tidak baik itu menjadi tanggung jawab masing-masing influencer itu sendiri. Tapi balik, kalau ngomong mengenai review, ini juga ngomong mengenai it's all about integrity lah. Jadi mengenai integritas. Kita sebagai manusia, sebagai influencer, punya integritas itu sangat penting. Kenapa? Karena apa yang kita ulas, apa yang kita bicarakan itu menentukan nasib jutaan masyarakat Indonesia. Betul. Jadi
balik lagi, kalau misalnya kita mau mendapatkan perlakuan yang baik, perlakukan dengan baik. Apabila kita mau mendapatkan efek yang baik kepada diri kita, berikanlah juga ulasan terjujur yang bisa kalian berikan kepada followers kalian. Betul banget. Nah, balik lagi ke kita nih, Iya. Mas ya. Ke masyarakat Jadi juga. statement ini membuat saya bahagia betul. Kita tidak salah pilih duta ya. Betul banget, Bro. Alhamdulillah. Nah, sahabat Bepom, jadi harus cross check lagi, harus pilih dan memilah mana informasi ataupun review yang benar-benar atau tidak begitu ya, Mbak ya. Jadi paling benar udah percaya sama Bepom sebagai sih. regulator ya kan? Gak Karena mungkin. nggak ada konflik apapun kalau Badan POM bukan begitu ya, Prof ya? Gak mungkin kan Prof ya kalau Bepom punya kepentingan lain selain melindungi masyarakat. Nggak Betul kan ada. Prof? Kita nggak punya kepentingan lain. Betul Itu tanggung banget. jawab utama kita, melindungi masyarakat. Betul banget Prof. Nah, sahabat Bepom, percaya sama Bepom berarti ya. Nah, tapi Prof nih, kalau misalnya tadi Prof suka baca-baca komen-komen, Iya. saya juga suka nih Prof mantengin sebagai pegawai Badan POM. Prof, yang suka dikeluhkan oleh masyarakat ini adalah Badan POM itu lama nih Prof. Iya. Terus misalnya Badan POM itu bisa dibayar Prof. Atau misalnya Badan POM itu disetir nih sama pelaku usaha dan stigma negatif yang lainnya yang ada di kolom komentar tersebut. Bagaimana tanggapan Prof terhadap komen-komen seperti itu? Nah, Prof? komen-komen itu saya baca juga. Baca juga ya Prof ya? Iya, jadi intinya begini. Pertama, seperti kita buat statement. Taruhlah contohnya, saya ini kan ditugaskan oleh Bapak Presiden Prabowo untuk jadi kepala Badan POM. Saya tinggalkan semua pekerjaan saya di Amerika. Saya kan salah seorang CEO dari perusahaan di Amerika dan saya juga dokter ahli. Ya. Tinggalkan ini tentu kepentingan saya apa? Kalau untuk mendapatkan uang tentu sangat jauh. Gaji saya di sini nggak sampai 5% gaji saya di Amerika. Tapi saya tinggalkan semuanya itu karena saya sangat cinta sama Indonesia, cinta Sebagai sama rakyat pengabdian Indonesia, ya, Prof, pengabdian. Dan tentu kenapa saya tinggalkan itu supaya tidak ada konflik kepentingan. Bahwa Badan POM ini tidak ingin membuat suatu peraturan, keputusan untuk kepentingan industri farmasi Amerika atau industri farmasi A dan sebagainya, atau kosmetik dan seterusnya. Enggak, saya ingin independen. Pengabdian saya, bos saya, tanggung jawab kepada Bapak Presiden. Tentu dalam konteks yang lebih luas, tanggung jawab yang terbesarnya itu kepada seluruh masyarakat Indonesia, ya kan? Betul. Nah, oleh karena itu kita tidak ada punya kepentingan. Yang kedua, kalau mau dibayar bagaimana? Saya tidak bisa menerima. Sudah dari awal bayangin, saya habis dilantik beberapa minggu kemudian, saya menghadap ke Jaksa Agung, Kepala Kepolisian. Kami juga menghadap ke KPK. Kita buka semuanya, termasuk harta apa yang saya miliki, saya buka semuanya. Itu tidak mungkin kita terima, bahkan kita melawan gratifikasi, kan? Betul. Tidak bisa. Jangankan korupsi atau apa, sogok, kita gratifikasi aja kita tidak mau. Iya kan? Betul Prof. Nah, kemudian hal yang disebut, jadi kita betul-betul bekerja untuk pengabdian ini. Saya ingin di akhir karir saya mungkin saya bisa berbuat untuk orang banyak. Nah, tentu ini akan diikuti oleh teman-teman di seluruh, mulai dari eselon 1, eselon 2, atau eselon 3, eselon 4, atau para pegawai Badan POM. Dan itu dibuktikan Badan POM adalah lembaga yang paling punya integritas sangat tinggi. Luar biasa. Itu hasil hitungan KPK, bukan penilaian Badan POM. KPK menilai, Ombudsman juga menilai. Kita adalah lembaga yang punya integritas paling tinggi di negeri ini. Itu kan fakta. Jadi percayalah, kami tidak bisa dibayar. Dan yang paling penting lagi, kenapa kita lambat? Saya sudah jelasin tadi. Iya. Tidak satu kali saya upload sebuah berita, di situ ada sampai 1000 cercahan dan sebagainya. Betul, Prof. Ada. Nah, cercahan-cercahan itu saya baca dan perlu divalidasi, tidak bisa langsung ditindaki. Harus prosesnya validasi, klarifikasi, proses pemanggilan. Jadi tidak mungkin pas diputuskan hari itu juga ada keputusan, tidak mungkin. Ada prosesnya. Prof. Ada proses, kecuali kalau yang sifatnya sangat emergensi. Iya kan? Iya betul Prof.
Contohnya misalnya ada laporan di suatu tempat ada kejadian luar biasa, orang keracunan. Tentu tim kami langsung waktu itu juga tidak perlu validasi, langsung datang ke situ. Lakukan pertolongan, lakukan pencegahan, termasuk mitigasi bagaimana orang yang keracunan ini bisa masuk ke rumah sakit untuk bisa selamat jiwanya. Itu yang disebut emergency. Tapi kalau sekedar laporan ada di Instagram atau di sosial media, tentu ada kan tingkatan-tingkatan urgensinya ya. Nah, dan tentu tidak mungkin diharapkan semuanya kepala Badan POM. Kepala Badan POM cuma ada satu orang. Itu kita punya organ dari Sabang sampai Merauke. Caranya saya screen capture forward ke tempat yang terkait. Itu berarti instruksi saya langsung dalam waktu menit bahkan detik ke organ-organ yang dimiliki oleh Badan POM. Itu artinya itu sudah actionnya. Actionnya tidak hitung 1 hari, actionnya 1-2 menit. Jadi berdasarkan evidence base ya Prof ya dalam mengumumkan gitu ya suatu kasus misalnya yang lagi viral. Nah misalnya Prof kalau ada nih misalnya sahabat BPOM mengetahui juga kalau membuktikan kalau ternyata ada pegawai, kalau Prof enggak, mungkin pegawai Badan POM menerima gratifikasi, Prof akan bertindak tegas ya Prof kita tindak. Salah satu contohnya ada satu orang nerima gratifikasi, kita hukum kan, kita laporkan ke polisi dan sekarang sudah di Bareskrim kan. Dan saya kira itu prosesnya akan kita pecat bahkan dia. Kita pecat, bukan skorsing. Ada juga beberapa yang melakukan ini kita tindakin ya, mulai dari tindakan disiplin dan juga selain tindakan disiplin ya sebagian ada beberapa pegawai saya sudah pecat. Kan saya yang SK kan untuk mereka dipecat kalau memang dia berbuat salah. Apakah itu pelanggaran disiplin, apakah itu pelanggaran etik, apakah itu pelanggaran ya kalau yang namanya gratifikasi bukan pelanggaran etik lagi, itu pelanggaran hukum. Jadi sudah bahkan sampai pada saat ada pegawai yang saya tahu dia melakukan pemerasan, wah sudah, itulah yang sekarang kasusnya lagi di Bareskrim. Bisa jadi sudah pasti jadi, nih tegas Mas. kita. Tegas ya Profnya. Tegas sekali. Prof tegas dan kita sebagai Badan POM bersih insya Allah ya Mas ya. Insya Allah. Kalau ada siap-siap nih. Lapor. Lapor. Langsung ditindak sama Prof. Langsung ditindak sama Prof nih. Seru banget nih Mas pembahasannya. Seru banget. Prof, tapi saya masih banyak nih yang mau ditanyakan. Prof, dari dampak dari peraturan ini apa sih harapannya khususnya terhadap perlindungan konsumen, Prof? Iya. Jadi dampak dari peraturan ini tentu yang pertama kita berharap masyarakat kita lebih terjamin apa yang dikonsumsi, apa yang digunakan, apa yang dipakai, baik itu produk obat maupun makanan, termasuk tentunya di antara keduanya itu kan suplemen, obat tradisional, kemudian pangan-pangan khusus, itu semuanya jamin aman. Yang kedua kita berharap tentu pengayaan kepada masyarakat luas bahwa tanggung jawab untuk pengawasan ini bukan sekedar lembaga ini, walaupun secara formal tentu Badan POM. Sekarang kita memperluas itu untuk memberikan peran serta masyarakat. Nah, kemudian yang ketiga yang kita harapkan tentunya khususnya para influencer. Influencer ini kan penting. Menurut pandangan saya, influencer ini adalah kawan sahabat Badan POM yang sangat penting. Nah, sebagai sahabat dan kawan yang sangat penting, kita sangat berharap teman-teman influencer sudah ada guide-nya, ada guidance-nya. Karena ada guidance-nya, mari kita jalankan sama-sama. Supaya rakyat kita selamat, bangsa kita selamat, Badan POM juga melaksanakan tugas dengan baik. Terlebih lagi tentu selamat juga bagi teman-teman influencer. Karena masing-masing sudah diayomi sebuah peraturan yang melindungi, bukan hanya masyarakat, melindungi kita semua. Dan bebas dari huru-hara ya Prof. Bebas dari huru-hara, itu yang paling penting. Luar biasa. Nah Mbak Mel, kalau Mbak Mel sendiri gimana ngelihat peran-peran dari influencer ke depannya nih setelah adanya peraturan ini? Apakah justru menambah peluang baru nih Mbak Mel? Pastinya ada Mas, soalnya dengan adanya peraturan-peraturan baru ini, harapannya peran influencer ke depan itu bukan hanya sebagai penyampai informasi saja, tapi juga menjadi mitra edukasi bagi masyarakat.
Tapi bukan hanya memiliki hak untuk tadi mereview, tapi kita perlu tahu kalau hak kita itu sekedar sampai situ. Mengenai untuk menentukan apakah produk ini benar atau produknya tidak benar, kita kembalikan lagi kepada empunya kewenangan, yaitu Badan POM. Ya, diperlakukan sebaik-baiknya, dipergunakan juga title-nya sebagai influencer kesempatan besar ini dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Karena influencer di masa depan itu juga pasti nanti akan punya peran yang jauh lebih besar lagi kepada masyarakat, dan nanti mungkin balik lagi ke anak cucu kita. Kalau misalnya kita berikan kepada followers kita saja tanpa mengindahkan kalau faktanya nanti akan balik ke kita, pasti akan berbeda juga akhirnya. Wise banget nih Luar sebagai biasa. Putri Indonesia, Luar biasa. miss gitu ya saya. Nah Prof, balik lagi nih ke Prof. Prof, peraturan ini kan telah berlaku, diundangkan sejak 4 Juni 2025 ya Prof ya. Berarti sejak 4 Juni 2025 pula peraturan ini dapat digunakan oleh masyarakat. Kalau nih Prof, ada influencer, masyarakat umum yang tidak mematuhi peraturan ini, sanksinya ada Prof? Ya, tentu setiap peraturan dan aturan itu ada reward, ada punishment-nya kan. Itu baru disebut peraturan. Kalau tanpa keduanya itu kan sifatnya tumpul, iya kan? Nah sekarang apa kira-kira untungnya? Kita harus bicara untungnya dulu, jangan langsung bicara punishment. Oke Prof. Untungnya yang pertama artinya para reviewer ini dilindungi oleh peraturan ini. Para reviewer, para influencer, masyarakat luas jika dia melapor, dia melakukan sesuatu yang sifatnya membicarakan tentang sebuah produk, kan sudah ada aturannya, sehingga selama dia masuk dalam aturan itu dia terlindungi oleh aturan. Dan harus diingat aturan ini sudah diharmonisasikan dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Hukum dan Perundang-undangan, termasuk dengan Ombudsman, dengan Kementerian Sekretariat Negara, dan sudah dicatat di lembaran negara. Artinya saling terkait. Jadi kalau sudah diundangkan berarti kan ada perlindungan. Jadi kalau misalnya seorang influencer atau seorang masyarakat umum, apakah itu artis ataupun Putri Indonesia ataupun ya masyarakat biasa menyampaikan pendapatnya, dia bisa berpatokan bahwa ini saya dilindungi oleh peraturan ini. Itu kan bagusnya. Bagus. Jadi tidak saling tuntut-menuntut, ya kan? Betul. Nah, tetapi tentu karena tujuan peraturan ini untuk mengatur ke jalan yang benar, bukan jalan yang salah. Tentu bagi yang melewati jalur yang seharusnya, kalau orang lewat jalan tol terus dia lewat di samping jalan, kan itu bukan jalur sebenarnya, dia kena tiket kan? Atau kena apa namanya sekarang kalau Indonesia, kalau di Amerika disebut tiket, kalau di sini tilang, ya kan? Nah tentu kalau dia sudah dibuatkan jalur, terus dia di luar jalur, ada tilangnya kan, ada penaltinya. Nah penaltinya itu misalnya seorang reviewer menjelaskan suatu produk, tapi produknya tidak objektif, reviewnya tidak jujur, sehingga menyakiti produk lain. Iya kan? Tentu balasan berikutnya sang pemilik produk yang tersakiti itu bisa nuntut. Dan nuntutnya akan disesuaikan dengan misalnya undang-undang tentang dagang, rahasia dagang. Ini termaktub di sini. Sangat tegas dijelaskan, jika terjadi perselisihan, maka kita kembali kepada undang-undang yang mengatur itu terhadap hukumnya. Ya, bisa kena hukuman kan? Hukuman kalau undang-undang dagang berapa tahun? Ada 6 tahun penjara kan? Dan denda masuk ke kasus yang disebut dengan kasus yang berhubungan dengan perang dagang. Kalau perang dagang hubungannya biasanya perdata. Kalau orang merasa dirugikan, lantas dia merasa nuntut semua ininya berapa miliar, nggak tahu. Ya kan, tergantung tuntutan dan tentu pengadilan yang putuskan. Tapi landasannya pengadilan adalah peraturan ini. Jadi kesimpulannya ini makna positif bagi para teman-teman reviewer, masyarakat umum ini
hadiah dari Badan POM untuk masyarakat umum. Tapi sekaligus guide bagi teman-teman yang selama ini tidak objektif, tidak jujur, atau kan overclaim dan sebagainya, mungkin orang lain bisa nuntut sesuai dengan peraturan ini. Itu. Jadi ada reward dan Ada punishment-nya, punishment-nya juga Mas pasti. Restu. Jadi Betul. sahabat BPOM semua harus bijak lagi dalam review produk gitu ya. Betul. Nah, Prof, ada nggak Prof pesan-pesan untuk para influencer? Ya, pesan saya begini. Dari awal saya menganggap seluruh influencer, seluruh netizen adalah sahabat BPOM. Kita bersahabat. Sebagai sahabat, mari kita saling bantu dong. Badan POM ini adalah lembaga negara milik masyarakat kita semuanya. Membutuhkan bantuan dari kawan-kawan semuanya, sobat. Mari kita berperan serta melindungi masyarakat dan memastikan segala, apakah itu obat atau makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat kita, termasuk kosmetik tentunya, aman, terjamin bagus kualitasnya, dan memiliki khasiat sesuai klaim yang sebenar-benarnya. Jadi, terakhir sebagai Kepala Badan POM, saya ingin cerita dong, yang paling penting, pastikan kata BPOM, dan yang kedua ya, pastikan juga cek klik ya, cek kemasan, cek label, cek izin edar, juga kadaluarsa. Cuma itu yang saya mau sampaikan. Terima kasih untuk semuanya. Nah, itu dari Prof ya untuk para influencer. Ayo kita bersinergi ya Betul untuk banget. melindungi masyarakat dengan Bersahabat. bersahabat gitu ya. Nah, kalau dari Mbak Mel sendiri nih sebagai Putri Indonesia dan salah satu influencer juga, apa nih pesan-pesan untuk masyarakat dan juga teman-teman content creator? Oke, untuk seluruh teman-teman influencer dan juga content creator, just keep in your mind kalau suara kalian didengar, peran kalian itu juga nyata, pengaruh kalian itu super nyata. Jadi gunakan hak kalian sebaik mungkin, gunakan keuntungan kalian sebagai influencer dengan sangat bijak. Kalau mau review, mau membuat ulasan, ulaslah seobjektif mungkin. Karena tadi, apapun langkah yang kalian ambil sekarang, itu bisa menjadi hal baik ataupun jebakan untuk jutaan nyawa di Indonesia ini. Dan mungkin untuk masyarakat juga ya, karena di sini aku perannya ganda nih, jadi influencer tapi juga jadi masyarakat juga. Betul. Untuk seluruh masyarakat di era yang banjir informasi ini, janganlah jadi penadah yang pasif. Oke. Bersikaplah proaktif. Stop untuk hanya menerima apa adanya, tapi juga start untuk memilah mana informasi yang benar, mana informasi yang masih harus kita selidiki lebih lanjut lagi. Dan jangan lupa, kalau misalnya memang kalian punya hal yang ingin kalian beritakan atau ingin kalian adukanlah kepada Badan POM. Kita punya, aku udah download yang namanya BPOM Mobile ya. Jadi di situ, dan di situ seluruh sarana dan prasarana yang diberikan pun juga sudah memudahkan kami kan, Prof. betul banget. Sebagai influencer maupun masyarakat. Jadi pergunakanlah sarana dan prasarana tersebut, karena tadi dampaknya kembali lagi untuk kita sebagai masyarakat Indonesia. Gitu. Luar biasa. Menarik banget nih Mas Restu. Semuanya on point, penting semua. Hmm. Jadi sahabat BPOM semua, nah BPOM kan sudah terbitkan peraturan baru ini nih yang sangat penting untuk masyarakat dan juga para influencer di luar sana. Jadi masyarakat dan para influencer juga sudah siap untuk berperan lebih aktif dalam melakukan pengawasan sediaan farmasi dan juga pangan olahan. Betul banget Mas Restu. Nah, sesuai tadi ajakan dari Prof. Taruna sebagai Kepala Badan POM Republik Indonesia, ayo nih masyarakat untuk kita sama-sama berkolaborasi, bersinergi, dan berperan serta dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. Nah, kalau sahabat BPOM menemukan ketidaksesuaian, yuk laporkan ke Badan POM. Dan lapornya bisa kemana? Itu bisa ke berbagai media dan salah satunya adalah Halo BPOM di 1500533 dan media sosial Badan POM resmi dan seluruh UPT, Balai Besar, Balai POM di seluruh Indonesia. Oh, betul banget ini Mbak Sia. Mas Restu dan Badan POM memerlukan peran aktif semua masyarakat untuk kita memastikan produk
produk yang tidak memenuhi persyaratan keamanan dan mutu, yang berisiko terhadap kesehatan dan tidak beredar di pasaran. Tugas kita semua untuk menjaga keamanan sekaligus meningkatkan daya saing produksi Indonesia. Nah, mantap banget Prof. Kita semuanya siap nih untuk mengawal, turut aktif, berperan aktif dalam mengimplementasikan peraturan ini, Mas Restu. Betul banget, dan juga siap banget Prof. Taruna dan juga Badan POM kita sebagai influencer menjadi salah satu perpanjangan tangan, bukan hanya dari Badan POM, juga menjadi perpanjangan tangan bagi masyarakat untuk menyebarkan informasi sebaik dan juga sejujur mungkin. Betul banget. Nah, sahabat BPOM semua, jadilah konsumen Indonesia yang cerdas dalam memilih produk sediaan farmasi dan pengolahan yang berkualitas. Info seputar sediaan farmasi dan pengolahan, jangan percaya kata yang lain, tapi selalu ingat kata siapa? Kata BPOM. Nah, jangan lupa juga untuk subscribe channel @bpom.official dan bagikan episode ini ke seluruh media sosial kamu. Karena tanggung jawab tentang obat dan makanan adalah tanggung jawab kita bersama. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah.